Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasal ke-11 masalah sungai-sungai dan mata air surga. Tentu kalau diitlakkan sungai, maka masuk dalamnya lautan. Atau kalau diitlakkan lautan, sungai masuk di dalamnya. Hanya saja biasanya kalau dirincikan satu sama yang lain, lautan dalam bahasa Arab digunakan kalimat bahar, sementara sungai digunakan kalimat nahar. Dan semuanya sama saja sebenarnya. Kalau kita sebutkan sungai-sungai, maka bisa berarti bahar yang merupakan sumber daripada sungai itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang masalah sungai-sungai dan lautan di surga ini dalam surah Al-Baqarah ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum al-ayah. Yang telah beriman dan berbuat baik kepada Tuhan, bahwa bagi sungai di dalamnya. Sebagian ulama tafsir mengatakan dimaksud dengan di dalamnya ada rincian. Bisa berarti di dalam pintu gerbang surga, sehingga sungai-sungai tersebut terjangkau oleh mata semua penghuni surga, dan di setiap lini surga itu ada. Bisa juga berarti bahwasanya di setiap istana penghuni surga memang ada di situ sungai-sungai atau mata-mata air di dalamnya. Sungai-sungai atau mata air di dalamnya. Sehingga memang penghuni surga leluasa untuk mengambil minuman di dalam istananya sendiri tanpa harus keluar. Selanjutnya adalah surah Muhammad, surah nomor 47 ayat 15. Dan ulama mengatakan ini adalah ayat yang paling lengkap menjelaskan masalah sungai-sungai surga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seperti biasa di buku kita tidak ditulis ayat Al-Qur'annya, silahkan dibuka mushafnya. Surah Muhammad, surah nomor 47 ayat 15. Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min laban lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribina wa anharun min asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun fin nari wa suqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Yang artinya perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan, atau perumpamaan surga yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tidak pernah berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari susu yang tidak pernah berubah rasanya, sungai-sungai dari khamar atau arak yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka di dalamnya memperoleh segala macam buah-buahan. Tentu di sini teman-teman sekalian ada ayat di dalam buku kita tidak disambung, dan ini cuma diambil saksi bahasan. Kalau kita sambung ayatnya dikatakan, dan di dalamnya terdapat sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Rabb mereka. Samakah itu dengan orang yang kekal dalam jahanam dan diberi minuman dengan air mendidih sehingga memotong usus-usus mereka. Ayat ini menjelaskan kepada kita, saudaraku seiman, ada 4 jenis sungai nanti di surga. Dikatakan di sini adalah yang pertama, sungai-sungai yang tidak akan pernah berubah rasa dan baunya. Makna lainnya adalah sungai-sungai dari air tawar yang tidak akan pernah berubah warna dan juga rasanya. Kita tahu sungai berubah dengan perubahan cuaca. Berarti menandakan di surga tidak akan ada perubahan cuaca. Cuacanya sama terus. Tidak ada lagi malam, tidak ada lagi siang. Dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu disebutkan cuaca di surga seperti matahari awal terbit. Begitu terus. Tidak pernah ada malam, tidak pernah ada siang. Enggak ada terik matahari, enggak ada gelap.
Sehingga dengan cuaca seperti ini tidak rasanya. Sungai yang kedua, kita tahu susu teman-teman sekalian kalau dibiarkan dari khamar. Khamar kita di dunia, tapi dia berbeda. Tetapi dikatakan rasanya bagi peminumnya. Dalam riwayat lain dikatakan, dalam sebuah riwayat dikatakan tidak memabukkan lagi. Cuma terasa lezat saja. Dan ini sungai, tidak pernah habis. Kemudian dikatakan yang keempat, sungai-sungai dari madu yang disaring. Maksudnya disaring dari kotoran-kotoran. Tentu madu kalau awal diambil dari sarang lebah, masih banyak kotoran. Kalau sudah disaring jadi nyaman kita makannya atau konsumsi. Seperti itulah. Teman-teman sekalian, ada pelajaran penting daripada ayat-ayat seperti ini. Baik itu makanan ataupun minuman yang disebutkan dalam Al-Quran, maka pastikan itu adalah makanan dan minuman tersehat bagi manusia. Yang disebutkan pertama air tawar, seringnya konsumsi air putih, dan kita tahu secara kesehatan sangat penting, karena 80% tubuh kita isinya air. Seringnya mengkonsumsi air putih itu sangat baik. Apalagi kita tahu ada jenis air zam-zam, air tawar, yang terbaik di dunia. Yang kedua susu, dan kita tahu susu sangat bermanfaat, dan ini minuman favorit Nabi SAW. Beliau terkadang minum susu kambing atau susu unta. Ini sangat baik kita tahu untuk tulang. Di surga pun diberikan. Arak teman-teman sekalian, dalam tentang khamar Allah sebutkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun, lanjutannya wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Ditanyakan kepada Muhammad tentang khamr dan judi, arak dan judi. Katakanlah pada keduanya itu ada dosa yang besar, tapi juga ada manfaat buat orang. Wa manafi'u linnas artinya bermanfaat buat mereka. Tetapi ithmuhuma, mudaratnya, dosanya akbar min naf'ihima, lebih besar daripada manfaatnya. Ulama tafsir fokus dalam masalah ayat ini mengatakan, bukan mustahil di surga nanti Allah angkat mudaratnya, Allah biarkan manfaatnya. Di dunia mudaratnya lebih besar, tapi di akhirat diangkat itu. Sebagaimana jelas dalam hadis disebutkan kalau di surga tidak lagi buang air besar, tidak lagi buang air kecil. Kemana makanan dan minuman kita? Pernah ada Iyas Al-Muzani, salah satu ulama tabi'in yang masyhur dengan kecerdasannya. Dia pernah belajar ilmu matematika dari beberapa orang Yahudi di Irak. Waktu dia masih kecil. Lalu orang-orang Yahudi itu tertawa mengatakan, dia pikir ini anak kecil, kayak kita mungkin masih anak SD. Dianggap remeh sama orang-orang Yahudi. Sambil mereka bercanda, guru-guru ini bercanda. Orang Islam ini lucu ya. Masa mereka bilang di surga itu nggak ada lagi buang air besar, nggak ada buang air kecil. Lalu kemana makanan dan minuman yang mereka konsumsi? Iyas Al-Muzani yang waktu itu masih anak-anak sekali, apa dia bilang? Dia mengatakan, guru bisa saya bicara sebentar? Kata gurunya, silahkan. Kata Iyas, kalau seandainya kalian makan di dunia, makanan dan minuman, apakah semua jadi kotoran? Kata orang-orang Yahudi, enggak. Sebagian jadi kotoran, sebagian jadi nutrisi tubuh. Kata Iyas Al-Muzani waktu itu masih kecil mengatakan, lalu kenapa kalian tidak yakini atau bisa kalian fahami kalau di surga Allah jadikan semuanya bermanfaat? Kan sebagian jadi kotoran, sebagian jadi manfaat kan? Baik, kenapa kalian tidak bisa yakini bahwasanya di akhirat nanti bisa saja Allah tidak jadikan kotoran, Allah jadikan semuanya manfaat tuh makanan dan minuman. Maka akhirnya orang-orang Yahudi ini saling melihat mengatakan, semoga Allah membunuh anak ini. Kalau ada orang begini di tengah-tengah umat Islam, susah juga mereka menjawabnya itu.
Tapi seperti itulah, bukan mustahil Allah Subhanahu wa taala melakukan itu. Jadi kalau terlintas di benak antum misalnya, kenapa Allah siapin khamar ya? Kenapa ada arak di surga? Kuasa Allah. Karena di dunia pun Allah mengatakan ada manfaatnya. Manfaatnya menghangatkan badan, gitu kan? Orang jadi lebih tenang, merasa lebih fly dan seterusnya, itu bisa terjadi. Tapi di akhirat bisa Allah SWT angkat memabukkannya, kemudian Allah Subhanahu wa taala buat semuanya kelezatan. Makanya ada hadis lain yang berbunyi, siapa yang meminum khamr di dunia tidak akan meminumnya di akhirat. Sama dengan hadis sutra. Siapa yang memakainya di dunia tidak akan pakai di akhirat. Dan sudah kita jelaskan maknanya. Kalau orang minum khamr, mabuk-mabukan dan tidak mau taubat sampai dia meninggal, maka ini bisa terharamkan dari khamr atau arak yang ada di surga. Dia nggak akan meminumnya, walaupun dia jadi penghuni surga. Gitu. Karena makna hadis dia tidak akan meminumnya di surga. Sebagian ulama mengatakan seperti apa yang saya jelaskan tadi. Kemudian juga kita tahu madu yang disaring. Tidak ada yang tidak tahu manfaatnya madu. Untuk nutrisi tubuh, untuk kesehatan, kekebalan tubuh, banyak sekali manfaatnya. Sampai Allah turunkan khusus ya, surat An-Nahl, surat tentang lebah. Dan di dalamnya disebutkan itu, kalau dari perut-perut lebah itu keluar minuman yang bisa menjadi obat bagi manusia. Dan Nabi SAW pernah kedatangan dua orang yang sakit perut, salah satunya kakaknya sakit perut, adiknya mengatakan, ya Rasulullah, kakak saya sakit perut. Kata Nabi, berikan madu. Madu disuruh obatin. Maka dibawakan madu, ternyata si adik buru-buru, dia mengatakan belum sembuh ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, pasti Allah benar dan perut kakakmu yang bohong. Nggak mungkin salah. Allah bilang sembuh, pengobat lalu kamu bilang tidak, nggak mungkin. Berarti bisa saja perut kakakmu itu yang bohong, ditunggangi oleh syaitan. Hadis menjelaskan masalah itu teman-teman sekalian. Begitu juga dengan dengan buah-buahan. Kayak kita tahu ada penyebutan rumman, delima, nahl, ya, kurma, kemudian ada pisang, ya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Waqi'ah. Nanti insya Allah di akhir bahasan kita tentang surah kita akan baca dua surah lengkap, Ar-Rahman dengan Al-Waqi'ah, yang banyak sekali merincikan masalah surga dan neraka. Di antaranya dikatakan dalam Al-Quran tentang masalah pisang juga, ya. Ada itu disebutkan dalam surah Al-Waqi'ah, gitu kan. Fi sidrim makhdud wa talhim mandud. Talhim mandud artinya pisang yang tersusun dengan rapi. Makanan surga. Dan kita tahu semua dokter menganjurkan buah-buahan ini. Kita dengarkan sekarang hadis baginda Nabi SAW berhubungan dengan masalah sungai-sungai dan mata air surga ini. Seperti biasa, ayat Al-Quran datang global dan sunnah Nabi atau hadis Nabi SAW datang merincikannya. Hadis yang pertama, saudaraku seiman, hadis riwayat Tirmidzi dan dinilai hasan sahih. Muawiyah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi SAW, inna fil jannati bahral ma' wa bahral asal wa bahral laban wa bahral khamr thumma tushakkakul anharu ba'd. Sesungguhnya di surga itu terdapat lautan air, lautan madu, lautan susu, dan lautan khamr. Kemudian terbentuklah sungai-sungai nantinya. Makna daripada hadis Nabi SAW adalah yang disebutkan dalam surah Muhammad ayat 15 adalah lautannya. Jadi ada induknya. Ada induk air tawar, lautan luas. Ada induk daripada madu, khamr, dan juga susu. Dari situ nanti bercabang menjadi sungai-sungai kecil, ya, sampai menjadi mata-mata air di istana setiap orang mukmin. Jadi ayat di sini menjelaskan kepada kita ternyata dimaksud dengan bahar, lautan, dan yang dimaksud dengan sungai adalah pecahan dari induk lautan tadi. Kita bisa bayangkan teman-teman kalau lautan luas semuanya susu, tidak berubah warna, tidak berubah rasa. Semuanya sungai itu madu. Lautan luas madu. Kemudian lautan luas air tawar yang bisa diminum. Lautan semuanya berisi dengan khamr, arak yang tidak pernah habis. Hadis selanjutnya adalah hadis riwayat Tirmidzi dan dinilai hasan sahih serta Ibnu Majah juga menyebutkan hadis ini. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Kautsar adalah sungai di surga. Kedua tepinya terbuat dari emas dan tempat alirannya terbuat dari intan dan permata yakut.
Lumpurnya di dalamnya ada seperti lumpur, pasir halus dari kasturi. Airnya lebih manis daripada madu dan airnya lebih putih daripada salju. Ini diberikan gambaran oleh Nabi SAW. Kita selama ini tahu tepi kiri kanannya laut atau sungai apa? Tanah. Dan kadang-kadang kalau hujan jadi kotor, mengotori air sungai, ya, sehingga berubah warna menjadi butek, misalnya jadi kerak, jadi keruh. Tapi di sini disampaikan kalau di kiri kanannya adalah emas, lempengan-lempengan emas. Ini sebuah hal yang luar biasa dan tempat alirannya, tempat air mengalirnya, kalau kita seperti air-air mancur yang ada, itu terbuat dari intan dan permata. Lumpur yang ada di dalamnya, kalaupun ada seperti pasirnya, itu adalah kasturi. Dan kita sudah sebutkan kasturi adalah minyak wangi yang sangat wangi. Ya. Kemudian airnya lebih manis daripada madu dan airnya lebih putih daripada salju. Jadi seperti susu, salju putih sekali dan rasanya lebih manis daripada madu. Ini hadis kedua yang merincikan tentang sifat sungai-sungai dan mata air tadi. Hadis yang ketiga adalah hadis riwayat Bukhari dan juga Tirmidzi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku berjalan di surga, tiba-tiba aku berada di sebuah sungai yang kedua tepinya terbuat bejana-bejana yang terbuat dari intan yang berlubang. Lalu aku bertanya, apakah ini wahai Jibril? Ia menjawab, ini adalah sungai Al-Kautsar. Sungai Al-Kautsar yang diberikan Rabbmu kepadamu. Nabi SAW melanjutkan, lalu malaikat Jibril memukulkan tanahnya ke air itu. Ternyata tanahnya adalah kasturi yang harum baunya. Hadis ini merincikan kepada kita tentang adanya Al-Kautsar, salah satu sungai di surga yang dimiliki oleh baginda Nabi SAW. Sebagian ulama hadis mengatakan kalau dari umat Nabi Muhammad SAW ingin mengunjungi beliau maka akan diberikan minum dari Al-Kautsar. Kemudian hadis selanjutnya riwayat Tirmidzi dan dinilai hasan juga. Anas bin Malik juga menceritakan Rasulullah SAW ditanya, apakah Al-Kautsar itu? Beliau menjawab, itu adalah sungai yang diberikan Allah kepadaku, yakni di surga nanti. Ia lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Di dalamnya terdapat burung-burung yang lehernya seperti leher unta kecil. Umar mengatakan, sungguh ini benar-benar sebuah kenikmatan ya Rasulullah. Luar biasa ini. Rasulullah SAW mengatakan, rasanya kalau kau ngincipin airnya lebih nikmat daripada yang digambarkan. Dulu teman-teman sekalian, ini penyampaian seperti ini kita imani keberadaannya. Nah, ini sebuah hal yang pasti terjadi. Tentu jadi tanda tanya, bagaimana caranya di sungai, di mata air atau di sungai ada burung di dalam yang berterbangan. Gitu. Sebagian ulama mengatakan, burung-burung ini bukan burung-burung yang kotor, sehingga seperti kita bayangkan kalau masuk ke dalam air maka dia akan mengotorinya dengan kotornya, tidak. Burung-burung ini diciptakan oleh Allah seperti pelayan di sungai itu atau di mata air itu. Setiap kali orang mau meminumnya, maka dia berusaha untuk mendekatkan wadah-wadah atau bejana yang akan dikonsumsi atau dipakai untuk mengkonsumsi air dari situ ataupun madunya. Jadi mereka memang ditugaskan dengan itu. Dan warnanya sama dengan warna air itu, putih bersih. Dan bisa saja ada riwayat menjelaskan putihnya seperti kaca. Jadi bukan seperti burung yang kita bayangkan berbulu, kotor, segala, enggak. Memang dia putih bersih, seperti kaca, dan dia itu cuma jalan untuk mengatur bejana-bejana yang ada di situ untuk dipakai dikonsumsi oleh ahli surga. Makanya waktu Umar berkata, waktu dikatakan di dalamnya ada burung-burung yang lehernya seperti unta kecil. Unta kalau masih kecil lehernya panjang, tapi tidak seperti kalau unta yang besar, sudah sangat besar, jadi kecil. Artinya seperti itu gambaran burung tadi. Makanya Umar mengatakan, sungguh ini benar-benar nikmat ya Rasulullah. Rasulullah SAW mengatakan rasanya lebih nikmat daripada yang digambarkan. Hadis selanjutnya adalah hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dengan sanad hasan sebagaimana dinyatakan oleh Al-Hafidz Mundhir dalam Kitabut Targhib. Asy-Syammaq radhiyallahu anhu menceritakan suatu ketika ia berjumpa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ajma'in di Madinah setelah penglihatannya buta. Lalu bertanya, wahai Ibnu Abbas, bagaimanakah tanah surga? Ia menjawab, marmer putih yang terbuat dari perak, seolah-olah cermin.
Aku bertanya, apakah cahayanya, penerangannya? Ia menjawab, apakah kamu tidak melihat ketika terbit matahari? Itulah cahayanya. Jadi selalu begitu. Tenang, nggak panas, terang selalu. Terbit matahari kan kita bisa lihat semuanya. Tetapi tidak menyakitkan. Tidak mengganggu panasnya. Cuma tidak ada padanya matahari maupun sinar panasnya. Aku bertanya, bagaimana sungainya? Apakah diparit? Ia menjawab, tidak. Tapi sungai tersebut mengalir di atas tanah sungai dengan tenang. Tidak melimpah ke sana dan kemari. Allah berfirman, jadilah, maka jadilah ia. Tahu maksudnya? Jadi air sungai itu, dia bukan di tanah, sehingga tanah itu mengganggunya. Tanah surga ada, airnya di atas tanah. Jadi air seperti jalan gitu. Jadi bukan sungai kayak kita di dunia, kita cuma bisa lihat bagian atas, tidak. Kita berdiri di dekatnya, kita bisa melihatnya, air itu berjalan. Ada nanti riwayat juga menjelaskan kalau ahli surga mau minum, mereka tinggal mendekatkan bejanahnya, begitu mengambil, terisi tiba-tiba, dan tidak ada satu tetes pun tumpah ke lantai istananya. Kuasa Allah. Makanya Ibnu Abbas mengatakan, Allah berfirman, jadi maka jadilah. Aku bertanya, apakah pakaian ahli surga? Ia menjawab, di dalam surga terdapat pohon yang berbuah seperti delima. Jika kekasih Allah menginginkan pakaian darinya, maka buah itu merunduk padanya dengan rantingnya, lalu terbelah untuknya sebanyak 70 gaun dengan aneka warna. Kemudian tertutup kembali seperti sedia kala. Jadi ahli surga kalau mau pakai baju, dia tinggal mendekatin, ada beberapa jenis pohon mendekati seperti buah delima, besar. Dan dia kalau ahli surga mau ganti baju, dia tinggal dekat, maka pohon itu akan mendekat dan terbuka. Di dalamnya ada 70 gaun, 70 warna, macam, model. Begitu dia bilang, ini tiba-tiba terpakai di badannya. Dia nggak buka lagi, dia nggak ganti lagi. Dan kalau sudah selesai ditutup kembali buah itu, begitu dia mau ganti lagi, terbuka lagi, sudah 70 warna yang berbeda, bukan seperti yang pertama. Jadi di surga itu bisa dikatakan tidak ada baju dipakai 2 kali. Dari pakai sekali, terganti, udah selesai itu. Udah nggak ada lagi. Nggak dibeli, nggak capek, yang penting patuh. Makanya jangan malas ibadah. Hadis yang terakhir riwayat Ahmad dan Hakim dalam pasal kita disyaratkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Al-Jami'. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, para syuhada berada di tepi sungai pada pintu surga dalam kubah berwarna hijau. Rezeki mereka di surga datang kepada mereka ketika pagi dan petang. Yang dimaksud dengan saksi bahasan para syuhada berada di tepi sungai pada pintu surga, maksudnya sebelum mereka masuk ke dalam surga. Jadi sekarang ini kalau ada orang mati syahid, semoga juga insya Allah kita termasuk ini. Orang-orang yang mati syahid ini, mereka tidak ada di alam barzah. Mereka nggak seperti umumnya orang mati, tapi mereka berada di sungai di tepi pintu surga. Karena surga belum dimasukin. Surga nanti yang paling pertama masuk adalah baginda Nabi SAW. Jadi tidak masuk dulu, tetapi mereka masih ada di pinggiran pintu gerbang surga dan di sungai-sungai di situ. Jadi mereka sudah bisa merasakannya.